Prediksi soal SKB CPNS AD ya Tema Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama. Prediksi soal ini berdasarkan kisi-kisi tahun 2024 dari PRMENPENRB. Bisa dibeli di https://link.id/link.id/gesen atau klik link di deskripsi video ini. Mohon baca judul dan foto produk ya, agar tidak tertukar membeli antara yang 2021 atau 2024 karena paket soal kami ada banyak. Yang 2024 foto produknya yang warna biru ya. Tapi yang 2021 juga bisa menjadi tambahan bahan belajar. Link PDF-nya dikirim ke email kamu secara otomatis setelah pembayaran berhasil. Cek isi email receipt dari link ID sampai bawah ya, link padnya warna hijau. Kalau ada kendala, mohon hubungi Telegram kami yang tertera di website. Berikut ini preview soalnya. Contoh soal 1. Soal. Seorang pengelola destinasi pariwisata ingin menyusun kebijakan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik. Berdasarkan data sebelumnya, wisatawan mengeluhkan kurangnya akses infrastruktur dan kurangnya promosi terkait destinasi tersebut. Selain itu, banyak wisatawan yang lebih memilih destinasi lain karena adanya keterbatasan sarana transportasi. Berdasarkan data tersebut, tindakan yang paling tepat untuk menyusun kebijakan adalah A. Menambah tempat wisata di destinasi tersebut. B. Meningkatkan promosi tanpa mengubah infrastruktur yang ada. C. Berkolaborasi dengan pihak transportasi untuk memperbaiki akses menuju destinasi. D. Menambah biaya tiket masuk untuk meningkatkan pendapatan destinasi. A. Mengurangi kapasitas pengunjung untuk mengurangi dampak lingkungan. Jawaban C. Berkolaborasi dengan pihak transportasi untuk memperbaiki akses menuju destinasi. Pembahasan. Dalam konteks tata kelola destinasi pariwisata, kebijakan harus disusun berdasarkan kebutuhan dan kendala yang dihadapi. Dalam kasus ini, pengelola destinasi menghadapi dua masalah utama: kurangnya akses infrastruktur dan promosi. Solusi terbaik adalah berkolaborasi dengan pihak transportasi untuk memperbaiki akses menuju destinasi opsi C, sehingga dapat meningkatkan daya tarik destinasi dan memudahkan wisatawan untuk berkunjung. Pilihan lainnya tidak sesuai dengan permasalahan utama yang dihadapi. Contoh soal 2. Soal. Dalam rangka memajukan ekonomi kreatif di Indonesia, pemerintah meluncurkan berbagai program yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan mendukung para pelaku usaha. Salah satu tantangan yang dihadapi pelaku usaha adalah akses pendanaan yang masih terbatas, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Berdasarkan kebijakan yang ada, langkah yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan ini adalah A. Meningkatkan jumlah pelatihan bisnis untuk para pelaku usaha. B. Mengurangi pajak bagi usaha kecil dan menengah. C. Membentuk badan pendanaan khusus bagi sektor ekonomi kreatif. D. Mengundang investor asing untuk berinvestasi di ekonomi kreatif. E. Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan harga produk mereka. Jawaban C. Membentuk badan pendanaan khusus bagi sektor ekonomi kreatif. Pembahasan. Langkah paling tepat untuk membantu pelaku usaha dalam menghadapi tantangan akses pendanaan adalah dengan membentuk badan pendanaan khusus untuk sektor ekonomi kreatif. Dengan adanya badan khusus ini, pelaku usaha dapat memiliki akses langsung ke sumber dana yang lebih sesuai dengan kebutuhan sektor mereka. Langkah ini lebih efektif daripada opsi lain karena secara langsung menjawab permasalahan akses pendanaan. Sementara opsi A dan B adalah langkah yang baik. Keduanya tidak secara langsung menangani masalah utama, yaitu akses pendanaan. Contoh soal 3. Soal. Untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di kancah internasional, diperlukan strategi pemasaran yang efektif. Salah satu strategi yang direkomendasikan adalah digital marketing yang terintegrasi, mencakup media sosial, situs web, dan aplikasi pariwisata. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi ini adalah rendahnya penetrasi teknologi di beberapa daerah wisata dan kurangnya tenaga kerja terampil di bidang pemasaran digital. Berdasarkan permasalahan ini, langkah strategis yang dapat dilakukan adalah A. Mengembangkan program pelatihan digital marketing untuk pengelola pariwisata lokal. B. Membatasi penggunaan media digital untuk memasarkan destinasi wisata lokal. C. Menggunakan metode pemasaran konvensional sebagai solusi jangka panjang.
D. Menetapkan peraturan baru tentang pemasaran wisata lokal. E. Meningkatkan biaya promosi melalui media cetak. Jawaban A. Mengembangkan program pelatihan digital marketing untuk pengelola pariwisata lokal. Pembahasan. Dalam situasi ini, tantangan utama adalah rendahnya keterampilan digital marketing dan akses teknologi. Langkah yang paling tepat untuk menjawab tantangan tersebut adalah mengembangkan program pelatihan digital marketing Opsia. Dengan adanya pelatihan ini, para pengelola pariwisata dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan destinasi mereka, sehingga dapat meningkatkan daya saing pariwisata di tingkat internasional. Opsi B, C, D, dana tidak menjawab permasalahan utama, yaitu keterampilan pemasaran digital yang rendah dan akses teknologi yang terbatas.